Waduh, no lab, no lab. Kenapa dengan no lab? Nggak ada sih. Sebenarnya no lab itu adalah titik. Lu udah tahu nggak sih no lab itu apaan? Sama, gue juga nggak tahu. Episode ini gue dedikasikan untuk teman-teman yang mungkin suka banget dengan rebahan ataupun bermalas-malasan atau bisa dibilang me time dan segala macamnya, ataupun mungkin bisa dibilang menikmati hari libur. Come on bro, ini spesial buat lo. Kenapa? Boleh sih menikmati hari libur gitu ya, di rumah aja, terus rebahan doang gitu, malas ngapa-ngapain. Ya kalau misalnya lo ngekos itu better sih, nggak ada yang ganggu gitu ya. Tapi kalau misalnya lu itu di rumah dan ada penghuni lainnya gitu, kebayang gak sih lu bakal diganggu gitu? Noy, ini nih tolong nih, ini banyak gak sih? Banyak banget. Tapi di balik semua itu, dengan adanya orang lain, lu terhindar dari yang namanya itu mager. Karena mager itu bahayanya luar biasa. Di sampingnya ada obesitas, terus juga beberapa penyakit lain. Ya, mending gue saranin jangan deh. Apalagi yang suka rebahan, dengan PD-nya bikin rebahan empire. Karena belakangan ini kayak lagi booming banget ya kerajaan-kerajaan yang gak jelas gitu. Dan salah satunya mungkin lu lagi bentuk rebahan empire. Terus di dalam itu gimana? Ya di dalamnya itu pada rebahan semua. Gue pengen join gitu, ada gak sih yang cantik satu gitu ya? Pada rebahan semua, lucu gak sih? Rebahan empire. Memang sih gak bisa ditutupin. Kenapa sih orang Indonesia sekarang lagi booming banget dengan kerajaan-kerajaan baru gitu ya? Itu mungkin imajinasi terlalu tinggi, atau mungkin karena bagian dari kaum rebahan yang hobi rebahan, ya imajinasinya tinggi, cita-citanya banyak gitu ya. Gue masih ingat zaman dulu sih, di tahun 2000 berapa itu ya, gue masih ingat gue rebahan, gue punya cita-cita kayak gini, gue punya impian mau gini, mau gitu, banyak banget. Waduh bro, kalau gue inget zaman itu, aduh, dibandingkan sekarang 24 jam gue itu berasa kurang, tau gak? Ya mungkin bukan karena sibuk nyari uang ya. Gue bukan sibuk juga sih sebenarnya. Gue pengen terus berkarya, tapi waktu itu aduh, rasa-rasa gak cukup gitu. Dan kalau lu udah ngerti 24 jam itu gak cukup, lu udah tahu gitu, berarti lu udah paham banget gitu maksudnya seperti apa. Ya mungkin gara-gara gue jualan terus gue kayak gini. No, bukan karena itu. Kalau lu cuman masih di rumah aja, ya kaum rebahan lah gitu bisa dibilang ya, berarti 24 jam lu itu bukan panjang gitu. Dan lu masih punya banyak waktu. Kalau gue sih bisa dibilang punya banyak, masih ada waktu sih kategorinya gitu. Bukan berarti waktu gue itu udah habis disita. No. Nah di sini gue pengen sih selalu gitu bikin sesuatu yang beda, sesuatu yang gak apa ya, yang orang lain kayaknya wih baru nih gitu. Jadi tahun-tahun itu banyak cita-cita banget deh. Sampai akhirnya sekarang udah berbeda. Mungkin orang Indonesia yang bentuk kerajaan baru kayak gitu kali ya, punya cita-cita bikin kerajaan, ditambah lagi dengan teknologi yang Wikipedia udah bisa diedit apa segala macam. Aduh, ya banyak orang ketipu kali ya. Gue sih gak sempat berpikir sih pengen bentuk kerajaan. Kayaknya jelek banget deh, No Empire gitu. Apa sih, coba Eko Empire aja deh gue suka. Tapi di balik itu rebahan. Ada apa sih dengan rebahan? Rebahan itu sebenarnya bagian dari istirahat. Tapi apa jadinya kalau rebahannya panjang, alias istirahatnya panjang? Ya bro, istirahat lu panjang, terus
di kamar aja ataupun di tempat tidur aja gitu sambil megang handphone, rebahan mulu tapi chat-chat lu banyak, terus jadi netizen, lu komentarin orang segala macem, lu jadi orang paling bijak sedunia dengan versi lu gitu ya. Kebayang. Tapi karena banyak rebahan kayak gitu, tahu gak sih, lu dengan PD-nya, gue ketemu orang nih dengan PD-nya keluar rumah gitu ya, dengan PD waktu keluar rumah, terus lagi ketemu sama temen, dengan bangganya bilangin kalau lo itu no lab. Oh my god, lo tahu nggak sih no lab itu apaan gitu? Ada juga yang bilang gue orangnya introvert, gue nggak bisa gitu, makanya gue di rumah aja rebahan aja. Come on man, no lab itu apa? Introvert itu apa? Coba dicari tahu dulu artinya sayang. Oke. Kalau lu udah tahu artinya baru lo ngomong. Jadi jangan suka ngomong introvert. Kalau lu ngomong introvert lu nggak akan bisa, lu nggak akan ketemu sama gua, lu nggak akan ketemu sama yang teman-teman yang lain gitu. Ya dalam dunia lu cuman lu, orang tua lu udah sekolah itu pun cuman dari sekolah udah pulang gitu. Kayak gitu doang. Teman lu ngindarin temen dan segala macamnya gitu. Lu pinter, ya kayak gitu deh kurang lebih. Sosialisasi sama introvert itu gak ada men. Tapi orang introvert yang benar-benar introvert, dia gak ngaku ya, gak ngaku. Itu pernah gue ketemuin dan sulit komunikasi sama doi, kecuali dengan orang terdekatnya. Kayak gitu. Ya harus pakai perantara sih bisa dibilang. Bukan berarti doi takut, malah gue yang takut gitu. Kok gue sih takut. Tapi ya, lu jangan pernah bangga deh dengan hal-hal yang kayak gitu. Lu bangga lu introvert, terus lu bangga lu no lab gitu. Kalau lu udah tahu artinya, lu bakal merinding disco men, asli. Kalau udah merinding disco, aduh, lu nyesal sendiri. Ibarat kata ya, itu lu kayak udah jilat ludah sendiri gitu, tau gak? Kebayang? Nah, gini lagi. Itu tadi udah ngaku ya, gue no lab gitu. Oke, lu no lab, lu tahu gak artinya apa gitu? Ya versi doi kayak gini, no lab itu ya gue orangnya kaum rebahan, di rumah doang, main handphone, udah gitu. Terus ya gitu, itu no lab. No lab gak kayak gitu sayang. Malahan gue gak bakal jelasin detail segala macam no lab itu seperti apa. Yang jelas no lab itu punya dunia doi sendiri. Oke. Terus juga kebanyakan negatifnya. Waduh. Mengenal istilah no lab itu gue sih sebenarnya ada beberapa bulan yang lalu sih ya. Tapi kalau hikikomori sih sebenarnya udah lama gitu. Awal-awal gue siaran, nyari-nyari materi siaran juga udah lumayan dapet sih tentang itu gitu. Tapi kenapa sih orang Indonesia ya biasa no lab gitu. Gue sempet heran, no lab apaan sih gitu. Jadi gue agak sedih sih ngeliat orang yang kayak ngaku-ngaku, bukan ngaku sih, pede banget bilangin kalau doi itu no lab. Gue no lab loh gitu. Apa sih gitu. Ini mungkin dia nggak tahu artinya. Yang tahu artinya no lab itu yang nggak ada kehidupan. No lab sebenarnya gue jelasin dulu nih. No lab itu orang Indonesia ya kebiasaan. Yang namanya itu no life. Jadi mungkin orang Indonesia biar lebih gampang no lab gitu ya. Nah kalau versi Jepangnya itu namanya hikikomori. Nah kalau hikikomori itu dilakuin sama orang yang memang ya bisa dibilang sih orang berada sih, orang menengah berada gitu. Karena persediaan makanannya udah ready di rumah dan gak keluar-keluar dan gak ada kehidupan gitu. Kayak gitu men. Tapi versi lu dengan bangganya lu bilang gue di rumah aja ya, gue anaknya no lab gitu. Ya terus lu ngapain di cafe ini gitu? Lu ngapain ngumpul? Lu kenapa kayak gini? Ayo, come on man. Kalau kayak gitu bukan berarti belum bisa lu dikatain no lab gitu. Dan lu jangan pernah bangga dengan hal seperti itu. Karena banyak, gue heran banget
dengan orang-orang zaman sekarang itu makin kesini 2020 makin pede banget, makin bangga doi, dibilangin no lab, dibilangin yang istilah yang lain-lainnya lah gitu. Come on bro, kalau lu lagi kondisinya lagi libur kerja, terus apalagi ya, lagi cuti atau segala macam, lu jangan pernah bilangin, jangan pernah bangga lu bilangin, aduh besok hari no lab gua nih. Jangan bro, karena no lab itu konotasinya negatif, asli dah. Kalau lu gak percaya, coba deh lu cek di Google, lu googling aja. Kebanyakan tuh parah banget, tau gak? Tapi ya untuk orang orang zaman sekarang mikirnya no lab itu ya gue gak ngumpul, gue di rumah aja, sesekali gue ngumpul gitu. Itu bukan no lab namanya, men. Karena lab itu doi nggak akan ngumpul dan nggak akan kenal sama lu gitu. Dia cuman sekolah ya udah gitu, habis itu pulang gitu. Nggak akan ada yang lain-lain, nggak akan ada. Dan masih banyak sih lagi yang lainnya. Salah satunya mungkin yang negatif ya. Yang negatifnya itu penyakitnya banyak. Kenapa? Penyakitnya ya penyakit hati apalagi. Karena yang dilihatin itu di sosial media. Kenapa? Orang no lab itu punya dunia doi sendiri gitu. Jadi doi bikin dunia doi sendiri. Ya kalau misalnya ada yang masuk ke dunia doi, iya lo gak akan tahu gue siapa gitu. Oke. Kalau orang udah ngomong kayak gitu, aduh men, doi lagi bikin empire sendiri, tau gak? Jangan diikutin deh, susah itu. Sebenarnya itu salah satu ini sih kekurangannya no lab itu. Tapi kalau bisa dibilang sih, no lab itu penyakit mental. Kenapa? Ya karena orang-orang yang sedang ngalamin kemunduran mental, bukan kemunduran mental sih, apa sih ya? Lagi jatuh mentalnya. Misalnya lagi banyak kerjaan, ambil cuti dulu juga mau istirahat gitu. Nah, kan udah kelihatan tuh kecapean mungkin. Terus ada lagi yang ngelakuin kegiatan sehari-hari, terus capek ketemu si ini, capek gua ketemu si Noi mulu, capek asli, muka dia terus, aduh, komok doi gua ngeliatinnya udah muak, tau nggak? Kalau lu udah kayak gitu, berarti lu emang udah kena penyakit mental, men. Ayo coba deh, mulai sekarang jangan pernah deh bilangin no lab lagi, apalagi dengan PD-nya. Itu salah satu contoh yang sebenarnya negatif gitu. Yang tadi udah penyakit. Terus apalagi ya yang negatifnya lagi, dengan ini kayaknya dengan perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman udah bisa diakses semua. Termasuk salah satunya adalah masturbasi. Wah, ini parah banget, men. Mungkin ada beberapa dokter yang menyarankan atau ngatain kalau masturbasi itu terbaik untuk ini kamu dan segala macamnya. Ya versi dokter. Kalau masturbasi kayak gimana dokter? Yang baik itu gimana dokter? Kasih tahu dong dokter, saya juga mau sehat dokter. Aduh dokter. Kenapa sih bisa gue bilang masturbasi? Ya karena punya dunia sendiri gitu. Punya dunia sendiri. Terus ya pengen ngapain ya bebas. Apalagi di kamar ya sendiri. Kalau di rumah ada orang lain, ditutup kamarnya, dikunci, udah gak ada yang ganggu. Tapi kalau misalnya di kosan, aduh, mungkin bisa jadi hal-hal yang aneh-aneh apa segala macam. Ya salah satunya masturbasi. Kenapa? Ya bisa jadi lewat ini sih video porno dan segala macamnya. Come on man. Jadi yang no lab itu jangan pernah lagi deh gitu. Terus ada yang bilangin juga, enggak kok gue no lab, cuman gak nonton gituan, cuman gue nonton drakor gitu, nonton India, nonton film ini, film action ini. Iya, tapi dibalik semua itu lo punya dunia lo sendiri kan. Nah, manusia itu makhluk sosial bro. Yang no lab gitu lo jangan bangga deh asli. Kalau ada orang ngatain lo no lab gitu, ya lu jangan langsung berontak ngamuk, no, biarin aja.
Karena doi itu nggak tahu lu itu kayak gimana. Ya kalau lu nolak, lu nggak akan kenal sama si ini si itu, atau mungkin lu nggak bakal kenal sama gua. Ya nggak sih? Tapi kita udah kenalan belum? Hai, nama gue Noy. Kayak gitu. Udah kebayang dong sekarang. Jadi mulai sekarang jangan pernah bangga dengan cap-cap atau labeling negatif seperti nolap dan segala macamnya. Jangan pernah bangga. Apalagi disebar-sebarin, dibilang-bilangin. Negatif bro, ingat, gak baik, gak bagus, bahaya. Coba cari tahu dulu. Katanya ada juga untuk meditasi. Beda lagi itu Bambang. Aduh, ini anak meditasi. Pale lu, ke gua aja lu sekalian itu, nolep abis lah tuh. Gua mana yang paling deket tuh, gua Jepang atau di mana gitu, lu gali aja dekat rumah lu udah selesai tuh. Oke? Jangan pernah bangga dengan yang hal-hal berbau negatif, karena itu sangat berbahaya. Bukan cuma untuk diri lu, tapi untuk sekitaran lingkungan lu. Oke? Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.